Akbar walillahil hamd. Yang kami hormati Bapak Ibu Saudara kaum muslimin, jemaah salat Idul Fitri 1440 Hijriah dan yang kami cintai karena Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan sungguh tidak ada ungkapan yang pantas kita tuturkan selain bersyukur kepada Allah yang telah memberikan banyak sekali nikmatnya sampai saat ini. Di antaranya nikmat sehat walafiat, panjang umur, rasa ukhuwah Islamiyah, serta keimanan yang alhamdulillah masih bisa kita rasakan bersama-sama, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul, berbahagia dan bersukacita untuk melaksanakan sholat Idul Fitri yang insya Allah akan segera kita jalankan bersama. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan harapan yang selalu tertanam dalam hati kita agar kita semua mendapatkan syafaatnya kelak, amin ya rabbal alamin. Jemaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah, izinkan kami selaku panitia sholat Idul Fitri membacakan susunan acara yang insya Allah akan kita laksanakan pada pagi hari yang cerah ini, yaitu diantaranya yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan tata cara sholat id oleh Ustaz Abdurrahman Sibagatullah LC, yang ketiga sholat Idul Fitri yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Fauzi Al-Mahmudi Al-Hafiz, yang keempat khutbah Idul Fitri yang akan dibawakan oleh Bapak Ustaz Insinyur Haji Abdul Majid MA, dan yang terakhir penutup. Marilah kita ikuti rangkaian sholat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah dengan tertib dan khusyuk. Oleh karena itu, marilah kita buka acara sholat Idul Fitri kali ini dengan bersama-sama mengucapkan basmallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dilanjutkan ke susunan acara berikutnya, kami selaku panitia Idul Fitri mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu pelaksanaan sholat Idul Fitri yang akan dipimpin oleh acara selanjutnya tata cara sholat Idul Fitri yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdurrahman Sibagatullah LC. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ba'd. Baik, insyaallah sebelum kita melaksanakan salat Id, alangkah baiknya kita mengingat kembali tata cara salat Id. Salat Id pada dasarnya hukumnya adalah sunnah muakkad, meskipun beberapa ulama ada juga yang mewajibkan. Waktu salat Id yakni antara waktu terbitnya matahari hingga matahari tergelincir ke barat, Namun
lebih baik saat matahari meninggi setinggi tombak. Adapun tata cara salat Id, yang pertama, salat Id terdiri dari 2 rakaat. Dimulai dengan niat dan takbiratul ihram, yakni ucapan Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram, kita membaca doa iftitah atau istiftah sebagaimana salat lainnya. Selanjutnya, setelah pembacaan atau membaca doa iftitah, kita melakukan takbir tambahan atau takbir zawaid. Di rakaat pertama kita melakukan takbir sebanyak 7 kali selain takbir untuk takbiratul ihram atau takbir intiqal, yakni turun ruku. Sedangkan pada rakaat kedua melakukan takbir tambahan sebanyak 5 kali selain takbir bangkit intiqal dari sujud dan takbir turun ruku. Apa yang dibaca? Ya, yang dibaca takbir atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lalu bagi yang terlambat, ya, artinya tidak mendapatkan 7 takbir tadi, maka ia cukup, ya, mengikuti apa yang ia dapatkan. Atau ada yang terlambat 1 rakaat, ya, maka dia cukup, ya, menggantinya rakaat yang ia tidak dapatkan. Setelah membaca takbir zawaid, imam membaca surah Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surah-surah seperti surah Qaf atau surah Al-Ala atau surah Al-Ghasyiyah. Ya. Bacaan surah saat salat Idul Fitri dijaharkan atau dikeraskan. Begitu pula dengan bacaan takbir, sedangkan zikir-zikir lainnya dibaca secara sir atau lirik. Ya, taib, mungkin itu tata cara salat Id. Ya, semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada para jemaah untuk mengambil posisi dilaksanakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الله أكبر
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa azamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisin lahuddin walau kariyal kafirun walau kariyal musyrikun walau kariyal munafikun. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadan syahrul siyam lil mu'minin wa ja'ala Aidil Fitri diyafatan lis-sha'imin wa farhatan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Masiral muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Pada hari ini kita insyaallah akan mendengarkan khutbah Idul Fitri 1444 Hijriah dengan tema Ramadan Mubarak dan sikap orang-orang yang bertakwa. Di pagi hari ini kaum muslimin di seluruh penjuru dunia atau sebagian serempak mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berduyun-duyun bersama keluarga untuk mendatangi tanah lapang dan masjid-masjid untuk melaksanakan salat Idul Fitri tahun 1444 Hijriah setelah menunaikan ibadah Ramadan sebulan penuh. Untuk itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia serta nikmat yang begitu besar dan begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar." Dan Dia telah memberikan kepadamu dari segala apa yang kamu meminta kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Ibrahim 34. Kemudian yang tidak kalah penting adalah mensyukuri berbagai macam nikmat, baik nikmat iman, Islam, sehat, hidayah, waktu dan kesempatan. Dan puncak daripada nikmat adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Al-Maidah ayat 3. Alhamdulillah, dengan nikmat Islam ini kita dapat menjalankan kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara secara harmonis
aman dan penuh kedamaian. Terbukti selama bulan suci Ramadan kita dapat menunaikan ibadah dan amal soleh dengan sempurna tanpa mendapatkan rintangan yang berarti. Semoga bulan Ramadan yang berlalu ini dapat meningkatkan kualitas kita sebagai seorang mukmin menjadi seorang yang muttaqin. Selanjutnya salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya sekaligus mendapatkan syafaat di hari akhirat kelak. Amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Perasaan bahagia ini karena kita telah berhasil melewati hari-hari yang istimewa dengan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara lain mengendalikan hawa nafsu kita dengan berpuasa, menghidupkan rohani kita dengan salat berjamaah di masjid, salat tarawih atau qiyamul lail, tadarus Al-Quran, dan memperbanyak zikrullah, juga membangun karakter yang positif dan berkata benar, suka memaafkan, meningkatkan kedermawanan dan sedekah dengan sedekah, memberi makan orang-orang yang kekurangan dan amal soleh lainnya. Ada perasaan puas, rasa bahagia, rasa syukur karena kita telah dapat menunaikan amalia Ramadan tahun ini dengan sempurna. Ada keyakinan dan ada harapan kalau ibadah dan amalia kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita juga merasa sedih karena hari-hari yang penuh dengan rahmat, maghfirah dan dilipat gandakannya pahala, kebajikan telah meninggalkan kita semua. Padahal belum tentu tahun depan kita masih dapat berjumpa kembali dengannya. Sedangkan kita sangat menyadari betapa banyak kesempatan berharga yang diberikan oleh Allah pada hari-hari kemarin yang masih kita lewatkan dengan sia-sia. Dan dalam satu hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi farhatan inda fitrihi wa farhatun inda liqa'a rabbih." Dua kebahagiaan ini adalah sesuatu yang mestinya selalu kita lihat dalam pendekatan yang sangat dalam. Artinya jemaah sekalian yang berbahagia, kita merasakannya sebagai satu karunia yang luar biasa. Yang pertama adalah kita bahagia dapat menyempurnakan puasa dan sampai menyelesaikan kewajiban kita dengan baik. Dan yang kedua adalah bahagia kita kembali bertemu kepada Allah sehingga banyak melakukan ucapan takbir, tahlil dan tahmid, tuntas mengerjakan puasa. Oleh karena itu jamaah sekalian yang berbahagia, kesyukuran kita hendaknya diwujudkan dalam bentuk menguatkan dan semangat kita di dalam melaksanakan seluruh rangkaian kebaikan di dalam bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Pada hari yang penuh berkah ini, mari kita merayakan kemenangan sambil muhasabah agar kita dapat mengetahui sejauh mana peningkatan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui surah Al-Hasr ayat 18 sebagaimana dikatakan, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Alhamdulillah, ayat ini yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala memulai dengan seruan kepada orang-orang yang beriman agar senantiasa bertakwa kepadanya, sekaligus perintah untuk muhasabah atau mengoreksi diri sendiri, khususnya dalam menyiapkan bekal sarana dan prasarana untuk menyongsong kehidupan hari esok, yaitu akhirat, sebagai sebuah fakta dan realitas sekaligus perbandingan atau komparasi
tentang bagaimana diri kita ini dan umat Islam pada umumnya menyikapi dan berperilaku selama bulan suci Ramadan dibandingkan dengan 11 bulan lainnya. Insya Allah kita akan mendapatkan wajah, potret dan pemandangan yang berbeda terhadap umat Islam pada umumnya. Setidaknya ada 2 wajah yang berbeda. Wajah pertama, umat Islam pada bulan Ramadan dapat begitu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat menjalankan syariat Islam, sangat dermawan dan begitu mudahnya berbuat baik kepada orang lain, bahkan memiliki akhlak yang sangat baik dalam kehidupannya. Wajah yang kedua adalah perbuatan yang sangat islami tersebut tidak ditemukan dalam suasana dan pemandangan di luar bulan suci Ramadan. Tentu saja semua ini menjadi tantangan dan ujian untuk kita semuanya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar umat ini menjalankan ketakwaan sepanjang hayat, baik bulan Ramadan maupun 11 bulan lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Agar kita dapat istiqomah dan mampu mempertahankan apa-apa yang telah kita capai pada bulan Ramadan, terutama predikat takwa, maka ada baiknya kita mengenal dengan baik sifat dan ciri-ciri orang yang bertakwa, yang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memiliki sifat bersegera dan berlomba meraih ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arwas samawati wal ard uiddat lil muttaqin allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ali Imran 133 sampai 134. Orang yang mendapatkan predikat takwa tentulah sikap, perilaku dan karakter pribadinya akan berubah menjadi yang lebih baik, lebih taat dalam menjalankan syariat Allah, lebih khusyuk dan ikhlas dalam beribadah, lebih rendah hati, lebih bermanfaat keberadaannya untuk orang lain. Pendek kata, pribadi yang pikirannya, tutur katanya, sikap dan perilakunya, pekerjaannya tidak ada lain selain kebajikan. Pribadi seperti itulah yang seharusnya dihasilkan dari ibadah Ramadan. Yang kedua, orang yang bertakwa senantiasa akan menafkahkan sebagian rezeki yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit atau sempit. Tentu saja bersedekah waktu lapang itu mudah, tetapi akan terasa istimewa apabila kita dapat melakukannya di saat sulit, dan kalau itu dilakukan maka itulah hakikat takwa. Yang ketiga, orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarah karena tidak mudah kecewa, tidak mudah tersinggung, dan tidak mudah sakit hati, tidak emosional dan tidak ada rasa dendam. Yang keempat, orang bertakwa memiliki sifat pemaaf terhadap sesama manusia karena memiliki sikap sabar dan lapang dadah. Walaupun disakiti, dizolimi, bahkan dirusak nama baiknya, tetap bisa memaafkan orang yang bersangkutan. Bahkan juga orang yang bertakwa akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi dan jalan keluar bagi setiap masalah yang dihindari. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Menurut Ibnu Abbas,
Allah menyelamatkan dari kesusahan dan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, memberi rezeki dari berbagai jalan dengan cara yang tidak diduga sebelumnya atau tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Datangnya rezeki sering tidak diduga. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan dalam urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah memudahkan urusannya lancar, mudah, tidak sulit. Pintu kemudahan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ketakwaan menjadi sebab diterimanya amal yang dilakukan. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Yang kelima, wallahu waliyul muttaqin, dan Allah pelindung orang-orang yang bertakwa. Allah melindungi orang-orang yang bertakwa dari segala perbuatan dosa dan maksiat. Yang keenam, orang takwa mendapatkan kedudukan yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Yang ketujuh, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Dia akan ditolong dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedelapan, innallaha yuhibbul muttaqin, dan orang-orang yang bertakwa akan dicintai, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Mari kita bertanya, pernahkah kita melihat orang-orang yang berbuat kebajikan itu merasa berduka? Pernahkah kita menyaksikan orang-orang yang jujur itu didera rasa takut? Dan pernahkah kita melihat orang yang selalu meringankan beban penderitaan orang lain itu kekurangan teman? Pasti tidak. Bahkan orang-orang yang berbuat kebajikan itu akan mendapati keberkahan hidupnya yang berlipat ganda. Dalam Al-Quran telah memberi tamsil perumpamaan kepada orang-orang yang menanamkan kebajikan dalam kehidupannya. Kebajikan itu pastilah akan berbuah kebaikan, dan kejahatan akan berbuah kejelekan pula. Maka barang siapa yang menanam benih kebajikan, ia pasti akan memetik kebaikan dalam hidupnya. Dan barang siapa yang menanam benih kejahatan, ia akan memetik kesusahan, kesedihan, dan penderitaan dalam kehidupannya. Bukan saja sesudah ia mati, tetapi akan dialaminya saat masih di dunia ini juga. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Begitu juga kejahatan yang kita lakukan kepada orang lain pada dasarnya adalah untuk kita sendiri. Perbuatan dan perilaku orang bertakwa akan terlihat istimewa karena mengutamakan berbuat baik untuk orang lain, untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mudar. Ternyata bulan Ramadan yang penuh berkah ini juga mampu mengantarkan kepada kita semua untuk dapat berbuat baik kepada orang lain dengan sempurna tanpa ada rasa ingin mendapatkan balasan dari saudara kita, tetapi kita hanya mengharapkan balasan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga melalui berkah Ramadan, karakteristik dan predikat takwa tersebut di atas senantiasa menghiasi kehidupan kita 11 bulan mendatang, sehingga kita dapat berjumpa lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Akhirnya dengan kebersihan, ketulusan dan kerendahan hati, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana
siyamana qiyamana. Allahumma taqabbal minna salihan a'malina wa tajawazna sayyiatina wa zallatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aida alaina sahral ramadan wa amman adidatan wa azwana madidatan. Allahumma aqsim lana min hasyatika ma taqulu bihi bainana wa baina ma'asyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu wal warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina bizunubina man la yahafuna wala yarhamna. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana